Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, NIM 19112536. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang tanda-tanda orang munafik serta menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu proses penilaian saya. Terima kasih. Munafik berasal dari kata nifak, yang dalam bahasa Arab berasal dari akar kata nafaka yunafiku nifakon. Kata ini diambil dari kata nafika, yang artinya salah satu tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya, dimana jika dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Munafik artinya adalah orang yang nifak. Kata anifak secara istilah syara artinya menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Dengan kata lain, orang yang munafik ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Lahirnya tidak sama dengan batinnya atau bertolak belakang, dan yang tampak darinya bertentangan dengan apa yang disembunyikannya di dalam hati. Ibnu Katsir menyatakan bahwa orang yang munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan atau keislamannya di hadapan orang lain, sementara ia menyembunyikan keburukannya atau kekufurannya. Nifak menurut syara terbagi menjadi dua. Yang pertama, nifak i'tidaki atau keyakinan, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Hatinya kafir tapi mulutnya mengatakan beriman, maka ia termasuk nifak i'tidaki. Yang kedua, nifak amali atau perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih ada iman di dalam hatinya. Karena munafik itu masalah hati yang tersembunyi, maka sangat sulit mengetahui apakah seseorang memiliki sifat munafik atau tidak. Namun kemunafikan itu dapat diwaspadai dari tanda-tandanya. Berikut beberapa hadis tentang tanda-tanda orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, iza haddatsa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika dia berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat yang lain, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 sifat, barang siapa yang memilikinya, maka sungguh ia seorang munafik sejati. Dan barang siapa yang memiliki satu sifat di antara semua sifat itu, sungguh ia sedang berjalan menuju ke arah munafik sampai ia meninggalkannya. Apabila dipercaya ia khianat, apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila bekerja sama ia curang. Hadis riwayat Muslim. Tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, berbohong. Manusia munafik adalah manusia yang suka berbohong. Ia akan berkata baik di hadapan orang lain, namun jika di belakang ia akan berkata sebaliknya. Inilah ciri utama pada seorang munafik. Apabila kita berbohong kepada orang lain, maka kita telah memiliki satu ciri orang yang munafik. Tanda-tanda orang munafik yang kedua yaitu ingkar janji. Manusia munafik tidak akan pernah menepati janjinya meskipun ia telah bersumpah. Sumpahnya hanya sampai di ujung lidah dan tidak akan pernah menepati janjinya. Seringkali seorang muslim sudah mampu menjaga agar menghindari berbohong, tetapi ia masih mudah berjanji padahal ia tahu sulitnya memenuhi janji tersebut. Apalagi jika seseorang menjadi pemimpin, dorongan untuk berjanji biasanya lebih besar.
Tanda-tanda orang munafik yang ketiga yaitu khianat. Manusia munafik jika diberi amanah maka ia akan berkhianat. Mengkhianati amanah semakin sering dilakukan, semakin dekat dengan kemunafikan. Semakin besar amanah yang dikhianati, maka semakin jelas tanda kemunafikan. Amanah bentuknya bisa bermacam-macam, contohnya seorang pemimpin yang dipercaya rakyat dan diberi jabatan untuk memimpin sebuah negara, tetapi malah berkhianat. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang baik. Pertanyaan yang pertama dari Ana Fauzia, jika kita bersedekah dengan keterpaksaan dan niatnya agar dilihat dan dipuji orang lain, apakah itu termasuk munafik? Itu termasuk munafik karena kan semua perbuatan itu tergantung dari niat. Jadi apabila seseorang bersedekah dengan keterpaksaan, apalagi niatnya agar dilihat dan dipuji orang lain, maka perbuatan itu dapat merusak amal, karena niat ibadah yang tidak ditunjukkan oleh Allah Ta'ala maka ibadahnya batil, yaitu seperti orang munafik, ibadahnya tidak untuk Allah namun untuk terlihat baik di mata manusia. Jadi sebaiknya apabila mau beribadah ataupun bersedekah, lakukan dan niatkanlah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Pertanyaan dari Fitri Fatimatuz Zahra, bagaimana cara agar kita dapat terhindar dari sifat munafik? Jadi cara agar terhindar dari sifat munafik yaitu dengan menghindari tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang munafik, seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya dia berkhianat. Jadi jika kita menghindari 3 sifat tadi, insya Allah kita akan terhindar dari sifat munafik. Pertanyaan selanjutnya dari Sita Salsabila, bagaimana jika seseorang memiliki sifat pembohong, apakah dia termasuk orang yang munafik? Jadi sebagian ulama berpendapat seseorang dikatakan sebagai orang munafik apabila memenuhi semua sifat dari hadis tadi, yaitu pembohong, pengkhianat, dan ingkar janji ada pada diri orang tersebut dan selalu nampak ataupun terlihat dalam semua tingkah laku dan perbuatannya. Kalau hanya 1 atau 2 sifat yang ada pada diri orang tersebut dan hanya sesekali melakukannya, itu tidak dapat dikatakan munafik. Adanya hadis tanda-tanda orang munafik itu kan merupakan peringatan dari Rasulullah agar umat Islam tidak membiasakan sifat-sifat tersebut yang dapat menyeretnya menjadi seorang munafik sesungguhnya. Pertanyaan selanjutnya dari Anissa Welmi, sebutkan kerugian seseorang bila memiliki sifat munafik. Jadi apabila seseorang memiliki sifat nifaq ataupun munafik, kerugian yang pertama yaitu tercela dalam pandangan Allah dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Yang kedua, hilangnya kepercayaan orang lain. Yang ketiga, tidak disenangi oleh masyarakat. Yang keempat, mempersulit jalan untuk mencari rezeki karena orang lain tidak mempercayainya. Yang kelima, mendapat siksa yang amat pedih dan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Sesuai firman Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Pertanyaan terakhir ada dari Nurmayanti, apa yang kita lakukan ketika mengetahui teman kita memiliki sifat munafik? Apakah kita harus menjauhinya sedangkan kita tahu bahwa Allah membenci hambanya yang memutus tali silaturahmi? Jadi saya pernah mendengar Habib Muhammad Syahab menjawab pertanyaan yang kurang lebih sama seperti ini. Beliau berkata, apabila kita memiliki teman dan kita mengetahui teman tersebut memiliki sifat munafik, apakah boleh kita memutuskan tali silaturahmi kepada mereka? Maka yang harus kita lakukan adalah jangan berteman akrab dengan orang yang fasik. Orang munafik itu termasuk orang yang fasik. Sebaiknya kita menghindari orang yang memiliki sifat munafik atau fasik. Menghindari bukan berarti memutus tali silaturahmi, karena seperti yang kita tahu bahwa Allah sangat membenci orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi tetap berteman dengan mereka, namun agar tidak terpengaruh, lebih baik
tidak berteman terlalu lama ataupun terlalu akrab bersama mereka. Silaturahmi dan bertemulah secukupnya. Tetap berbuat baik kepada mereka, menasehati dan mendoakan mereka agar meninggalkan sifat yang buruk, dan jangan lupa untuk introspeksi diri sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu proses penilaian saya.